gue pribadi gue pribadi nggak ada urusan gue sama orang yang benci FPI ataupun tidak, nggak ada urusan. Tapi dalam hal ini pelarangan kegiatan dan lain sebagainya, menurut gue dipaksakan. Oke, San, tadi kan udah nih bahas tentang Bu Risma, yang kita bahas ini aja ya, berita-berita yang fenomenal ya. Iya. Baru kita berapa hari nih? 8 hari 2021 ya? Sekarang tanggal 8 kan? Iya, tanggal 8. Nah, berita yang viral Bu Risma sama satu lagi nih. Apa tuh? FPI. Oh, oke. FPI dibubarkan. FPI apa nih? Dibubarin. Oh, iya. Front Pembela Islam dibubarin, Oh, bukan iya, bukan yang baru, Nah, pembubaran plus kayaknya gue dengar isu-isu sih menjadi organisasi terlarang. Nah, padahal pembubaran dan terlarang kan beda ya. Iya. Terlarang tuh kayak PKI itu terlarang ya kan. Iya, betul. Nah, lu nanggapin gimana nih? Ya singkat aja sih, walaupun agak sensitif. Iya, ya singkat ya sebenarnya. Kalau singkat gue harus cari kata yang efektif dan efisien nih. Iya. Karena salah kata lapor nih. Iya, bahaya nih. Malam diboikot. Jadi kalau menurut gue yang menjadi bagus untuk dianalisis adalah pertimbangan dari keputusan bersamanya para menteri. Iya. Ya kan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, sama Kapolri, Iya. dan BNPT. Karena ini tentangnya ya, keputusan bersama ini kan tentang larangan kegiatan, Iya. penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Jadi gue bingung juga sebetulnya di mana kata-kata pembubarannya kok nggak ada, kan begitu. Malah kemudian kata-kata yang larangan kegiatan. Terlepas dari itu semua, kalau kita lihat pertimbangannya, ada beberapa pertimbangan ya. Salah satunya adalah bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Iya. Bertentangan merupakan satu keputusan sebenarnya. Ya. Apa yang bertentangan? Nah, pasal 2 itu mengatur bahwa asas ormas itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya anggaran dasar FPI ini bertentangan menurut pemerintah, kan begitu. Tapi klarifikasi dari pihak FPI itu mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di dalam anggaran dasar itu jelas menjadi landasan dasar keorganisasian FPI. Nah, secara normatif maka tidak ada yang bertentangan. Kalau secara implementatif, implementasi di lapangan bertentangan atau tidak, itu harus melewati namanya due process of law. Harus ada penegakan hukum, harus ada pemeriksaan yang objektif, pembuktian di persidangan, dan putusan pengadilan. Sehingga jelas memang terbukti bertentangan, walaupun normanya tidak bertentangan, implementasinya bertentangan. Itu satu hal catatan menurut gue ya, dilihat pertimbangan. Kemudian yang kedua, katanya secara de jure ya, secara normatif bahwa FPI karena dia tidak terdaftar lagi ya, tidak terdaftar lagi, maka dia dianggap bubar. Iya. Ini menurut gue sih sebagai hal yang paradoks juga sih. Jadi begini, Bung Fadil, dalam hal hukum administrasi negara ya, hukum tata negara, daftar ya, apakah mekanisme ormas ya atau badan hukum yang lain mendaftarkan diri, setelah itu penerima pendaftaran kan adalah Kemendagri. Apakah dia bisa membubarkan ormas? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena ormas itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Baca pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, ya, mengeluarkan pendapat, ya, secara lisan ataupun tulisan. Implementasinya adalah hak warga negara untuk membuat organisasi kemasyarakatan. Sehingga
dia tidak bisa ada intervensi dari pihak lain dalam arti harus mendapatkan izin dalam hal pendirian. Karena itu merupakan hak, makanya dia hanya didaftarkan gitu. Dan itu merupakan hak juga bagi ormas, mau didaftar ataupun tidak, gitu. Ya, kalau daftar mendaftar itu hak daripada ormas tadi, bukan kewajiban. Kalau kewajiban tentu itu pelanggaran kalau memang tidak ditunaikan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai izin ya dalam hal hukum administrasi negara, memang yang memberi izin itu bisa mencabut izin dalam hal konteks ormas. Ya, kalau memang ada mekanisme memohon izin dan memberi izin, maka pemberi izin itu dapat menarik izin sewaktu-waktu apabila memang secara subjektif melakukan pelanggaran. Contoh misalkan lu Kemenkumham, gue ormas, gue mau mohon izin ke lu memberi izin. Sewaktu-waktu gue buat pelanggaran sehingga lu cabut izin, bubar ormas gue. Tapi kan mekanisme itu nggak ada, hanya mendaftar karena dia hak warga negara. Kalau izin ya memang izin itu kebolehan atas suatu larangan. Contoh misalkan dalam hal penyelidikan dan penyidikan, kepolisian, penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, itu merupakan suatu larangan loh, pelanggaran HAM. Itu diatur di dalam traktat internasional, di ICCPR diatur, nggak boleh. Dia diperbolehkan kalau ada izin ketua pengadilan setempat. Makanya kalau misalkan lu datang ke polisian mau nangkap misalkan ya tetangga lu, pasti lu tanya kan, mana sih izinnya? Ya kan, mana izin suratnya dari ketua pengadilan? Kalau nggak ada lu nggak berhak. Itu dia kan. Tapi dalam hal ormas, apakah mendirikan ormas itu adalah sesuatu yang dilarang? Tidak. Itu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Ya, sehingga pemerintah ya pada dasarnya tidak dapat membubarkan ormas. Ya, tidak dapat membubarkan ormas. Tapi dalil pemerintah begini, ada putusan MK yang memungkinkan bahwa pemerintah mencabut, dalam arti membubarkan ormas secara subjektif apabila melakukan pelanggaran. Ya, menurut saya ini mencederai penegakan hukum ya. Ya tadi gue bilang harus ada due process of law, harus ada pemeriksaan. FPI ini memang bersalah atau tidak sih? Ini apa yang salahnya itu apa sih sebenarnya? Memperpanjang SKT, ya itu hak. Mau didaftar ataupun tidak kan itu hak. Apakah itu pelanggaran? Tidak. Dalilnya beda lagi, ya pertimbangannya ada nih di dalam SKB. Dia mengatakan bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI itu terbukti sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum. Artinya ketika pengurus dan anggota organisasi ini melakukan tindak pidana, apakah pertanggungjawaban pidananya itu dibebankan juga kepada ormas? Ya, pertanyaannya begitu, bisa gak sih ormas dibebankan? Nah, ini dalam hukum pidana tidak ada aturan yang pasti. KUHP tidak ada aturan yang jelas di situ. Hanya dalam tataran doktrin atau pendapat ahli pidana. Ada dua kemungkinan, Yang satu bisa, doktrin yang satu bisa. Apabila memang ada keputusan secara normatif, ormas itu menyuruh anggotanya ataupun pengurusnya melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Tapi doktrin yang kedua menyatakan bisa juga dia dibebankan pidana asalkan ormas ini seolah-olah diam ketika pengurus atau anggotanya melakukan tindak pidana. Itu baru bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Tapi hal itu harus dibuktikan lagi, sekali lagi melewati proses pembuktian di pengadilan, bukan subjektif penilaian daripada pemerintah. Gue pribadi nggak ada urusan gue sama orang yang benci FPI ataupun tidak, nggak ada urusan. Tapi dalam hal ini pelarangan kegiatan dan lain sebagainya, menurut gue dipaksakan. Dan ini secara konseptual bertentangan. Itu aja sih kalau menurut gue terkait FPI ya. Bahas santai kita.